namanya siapa? Vira. Kak Vira. Kak Vira orang sini berarti? Iya. Di sini? Oke. Kita tadi sempat bingung mau cari ini mungkin apa namanya rumahnya Yaimim sama Sahara tuh sebelah mana sih? Pagar hitam Kak. Sana. Oh udah deket. Itu ya berarti Kak ya? Yang Saharanya warna putih. Oh yang Yaimim itu yang pagar hitam, terus Sahara yang putih. Putih. Oke. Nah mungkin masih tinggal di sini nggak sih Kak? Kenapa Yaimim. ya Kak? Soalnya kan aku udah nggak mau ngurusin hidup tetangga lagi. Jadi ya udahlah ngurusin diri sendiri aja masih belum apalagi ngurusin tetangga. Oke. Tapi sempet ini nggak sih kemarin kan bener ribut-ribut tuh Iya, Kak? Gimana mungkin di tetangga sekitar? Udah emang sering ribut apa gimana? Kayaknya kalau sering ribut sama mereka berdua aja deh. Tapi kalau si dosen emang sering ribut dari dulu sejak pindah ke sini. Oh iya, jadi emang dari dulu tuh suka ini sama tetangga bermasalah. Oke. Kalau Saharanya berarti Mbak Sahara tuh baru pindah ke sini. Baru pindah kayaknya aku juga kurang tahu sih. Katanya ngontrak bener nggak sih Mbak? Nah itu aku juga kurang tahu soalnya kan anak dari rumah ini aku jadi nggak terlalu perhatiin banget. Waktu kemarin ribut-ribut mungkin kan sempet ramai juga tuh Pak RT, Pak RW di sini. Oh iya, itu menengahin mereka. Menengahin ini ya Sahara sama Yaimim ya. Oke. Namanya Pak RT siapa? Pak Prayogo. Pak Prayogo. Oke. Berarti Mbak kurang tahu ya kalau misalkan Yaimim masih di sana atau enggak gitu. Oke, siap. Makasih ya Kak Fira ya. Oke, thank you. Nah pemirsa memang keterangan dari warga sekitar pun ataupun tetangga ternyata sudah mengetahui bahwa adanya konflik antara Yaimim dan juga Mbak Sahara ya. Dan kita akan langsung menuju ke sana saja karena ternyata memang dekat ya posisinya. Oke, nah pemirsa di depan sini sudah ada 2 mobil yang terparkir ya. Kita tidak tahu ini milik siapa dan kita akan mungkin bertanya-tanya ke Mbak Sahara apakah ini mobil rentalnya atau bukan ya. Dan ini adalah sebuah lahan yang diributkan oleh Yaimim dan juga Mbak Sahara. Ini posisinya mungkin waktu itu rumput-rumputnya sudah tinggi, tetapi sekarang sudah dibersihkan dan juga bisa dipakai untuk lahan parkir ya. Nah, pemirsa, seperti inilah rumah seorang Yaimim yang sering kita lihat di sosial media. Hari ini kita langsung datang ke Malang untuk melihat ya. Ini rumahnya seperti ini tingkat 2 ya pemirsa. Dari depan sini sampai dengan ke atas. Kita bisa lihat ini dengan tema industrial. Kita juga ada tulisan di sini pemirsa, kita salvok juga. Kita bisa lihat, oh ternyata rumahnya dijual pemirsa. Ada tulisannya di sini, dijual. Luas tanahnya 192 meter kubik ya. Ini terus dihubungi. Ada nomornya Yaimim juga, terus ada bertuliskan dijual cepat. Terus ini juga ada lagi tulisannya di sini, dijual cepat juga. Terus ada sebuah bacaan ya di depan sini, apa ini? Mohon tidak parkir di depan pintu, karena waktu itu memang yang jadi sebuah keresahan Yaimim dengan tetangganya Bu Sahara adalah parkir di daerah ataupun di depan rumahnya Yaimim. Ini adalah penampakan rumah Bu Sahara. Jadi ini rumah Yaimim yang berpagar warna hitam menurut keterangan dari warga, dan ini adalah rumah Bu Sahara yang pagarnya putih. Kita akan coba untuk panggil ya pemirsa. Deket banget sih Mbak dulu Mbak. Oh, mereka dulu sebenarnya akrab? Iya akrab banget, orang sering kesini kok beliau ngumpul. Nah itu akhirnya sampai bisa berantem tuh kenapa? Maksudnya tahu nggak sih sebagai warga yang dekat nih nongkrong di sini? Ya itu sebenarnya bukan masalah sih, tapi jadi masalah gitu. Sebenarnya kami itu nggak parkir di jalan sih Mbak, di sebelah jalan. Yang pas kami sewa di sebelah sana itu. Di sebelah rumahnya? Iya. Yaimim? Di keluar, intinya di sebelah jalan gitu. Ke pakai jalan umum. Nah mungkin kita akan langsung telepon saja ya untuk meminta izin apakah boleh atau tidak untuk meliput. Kita telepon ya.
Assalamualaikum Ibu. Iya Mbak, gimana? Ibu kita sudah di Malang. Bener nggak Ibu sekarang sama Yai lagi di Bandung? Iya, ini kita ini sebenarnya lagi kemarin di Bandung, sekarang lagi di Jakarta. Terus pesawat kita ke Jogja jam 4. Oke, berarti nggak di Malang ya Bu ya sama Yai? Mbak, aduh maaf ya, aku lupa ngasih tahu Mbak. Iya. Aku nggak nyangka ternyata Mbak langsung ke Malang. Maafin ya. Iya, Mbak kita mau izin mungkin untuk meliput di rumah itu boleh nggak ya Mbak? Boleh, tadi kan udah dikasih izin ya sama Yamim, udah kan? Oke, berarti kita diizinkan ya Mbak ya untuk ke rumah. Iya, tapi ini nunggu adikku ya, Furkon. Oke, berarti nanti yang nemenin kita Mas Furkon ya Mbak ya? Iya, tapi rumahku berantakan. Apa adanya, maaf ya. Oke, siap berarti Mbak. Kita izin ya Mbak untuk ketemu adik Mbak Mas Furkon Iya, untuk udah aku kabarin, mungkin sekarang lagi OTW ke rumah. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak, izin ya. Ini spot apa nih Mas nih di tengah sini? Ini spot ruang tengah. Jadi seringkali di sini buat ngaji, buat bercengkrama. Kemudian kalau mahasiswanya lagi belajar, seringnya di sini, Mbak. Siap. Kita lihat ini apa? Koleksi sepatu ya Mas ya. Iya, di sini sama yang di atas ada koleksi sepatu. Siap. Berarti ini hitungannya ruang tengah ya. Ruang Mas, ya? tengah. Ada ininya juga ya, semi garden gitu ya. Siap, Mas? siap. Kita lihat. Nah, pemirsa inilah ternyata dalam rumahnya Yaimim tuh seperti ini ya Mas Siap. ya. Siap, Kak. Tapi mungkin yang tinggal di sini tuh siapa aja sih Mas? Jadi yang sementara di sini selama ini sih Yaimim dengan istri, dengan mbak saya. Tapi kalau Yaimim sedang keluar kota, insya Allah saya atau tim saya di sini, Mbak. Siap. Apalagi ini kan juga masa-masa kasus dan belum begitu clear sampai ketok palu ya. Jadi ini ada masa-masa tegang. Teman-teman berjaga di sini gantian sama saya. Ini apa Mas? Oh ada wayang juga ya? Iya, jadi kemarin yang sempat mainan wayang bersama KDM ya ini nih yang dimainin nih. Oke. Iya. Suka juga berarti ya? Betul, karena selain juga memperdalam religi ya, ini Yaimim kan juga ini budayawan dan lain-lain. Seleranya begitulah, selain Hafiz ya. Jadi ya begitu. Yang itu apa Mas? Itu keris ya? Atau? Keris Kak, cuman kan saya juga nggak pernah pegang, nggak pernah ngeluarin dan apa, jadi ya nggak tahu. Ini spot apa aja nih Mas? Boleh kita lihat mungkin? Oh, cuman kamar biasa sih. Oh ini kamar. Ini kamar. Kamar tim atau gimana? Enggak, memang kamarnya Yaimi bersama kakak saya. Cuman apa? Mohon maaf berantakan. Kita bisa lihat yang bisa dilihat aja Boleh mungkin ya. kah? Jadi beliau kalau cuci di sini, bercengkerama bersama kakak saya di sini. Dan nggak mau beliau sarungnya dicuciin orang, bajunya dicuciin orang, baju istrinya dicuciin orang. Kalau bisa beliau semua yang nyuci sendiri, nggak ada mesin cuci. Jadi semua manual. Kontra yang kemarin juga ada beberapa perilaku yang bagi seorang wanita itu cukup membuat psikis terganggu. Jadi Yai membuat keputusan-keputusan tertentu yang memang ingin membuat Mbak tenang gitu aja Mbak. Misalkan seperti kemarin juga selama hampir seminggu ya udah jarang tidur di sini. Jadi sempat di hotel, sempat di kafe seperti itu. Gimana Yai sebenarnya orangnya oke Mbak, dalam arti masih tangguh lah mentalnya. Cuman kalau berkaitan dengan istrinya itu yang Yai agak nggak tahan seperti itu. Paling suka kegiatan itu di sini. Jadi nge-live atau mungkin kasih kajian itu spot utama di sini. Kalau lagi rame ini udah berjajar nih, ring like banyak banget nih dari customer maupun ring like-nya Mbak dan lain-lain. Paling suka di sini. Kalau beliau lagi lelah, kadang ketiduran di sini. Tapi kalau lagi pengen tidurnya ya, beliau di kamarnya karyawan. Di sini ada kamar karyawan. Oke, sebelahnya ini musola ya, pemirsa bisa dilihat. Ini musola, terus di sini ada kamar yang kadang dipakai oleh Yai. Oh ya. Sederhana banget. Ini pemirsa kamarnya Yai. Kalau sementara singgah di sini ya.
Padahal di rumahnya nyaman, lebih bagus daripada di sini, tapi Yai nggak masalah ya Mas ya? Tidak masalah, Istirahat soalnya di Yai sini. juga bukan orang yang suka pilih-pilih. Meskipun kita sempat melihat ada barang branded di beberapa konten, tapi pada dasarnya beliau orang sederhana, Mbak. Nggak pilih-pilih, nggak neko-neko. Mobil saya tuh di kafe, di Brojan Cafe itu. Di samping akhir-akhir ini terasa kurang nyaman dan merasa kurang aman karena itu ada semacam ancaman ya dari pihak mana itu ya, yang kadang saya ingin menyelamatkan ini barang-barang, surat-surat penting saya ada dalam mobil Lexus itu ya, mulai dari ijazah, sertifikat dan lain-lain saya taruh di mobil, sehingga mobil itu nggak saya taruh di rumah, tapi saya taruh di satu tempat. Dan selama ini saya tidak pernah di rumah, baru semalam di rumah. Saya nginap di Tia Syariah dan sudah mengontrak satu kamar hotel selama 1,5 tahun. Mohon maaf, tempatnya hotel apa belum bisa saya sampaikan karena ya menyangkut keselamatan kami. Ini satu-satunya harta saya di dunia. Dia tidak boleh sakit, apalagi disakiti atau direndahkan siapa saja. Silahkan hartaku diambil, uangku dipek, mobilku digowo. Tapi mohon maaf ya, istriku jangan kau hina. Kau katakan istriku sebagai... Mohon maaf ya, kamu akan berhadapan dengan saya. Akil, kamu telah mengatakan pada istriku sebagai... Kau tunggu perhitungan Yaimim. Harga diriku ada di dia. Aku merasa walaupun nanti keadaan sudah bisa diperbaiki, bermaaf-maaf, aku merasa kalaupun nanti kami sudah bermaaf-maafan, nggak akan kembali lagi ke kedamaian yang dulu pernah kami rasakan sebelum ada huru-hara ini. Jadi ya, apa Bi? Aku sih manut kepada Yaimim, hidup dimanapun pokoknya asal damai. Gini Mbak, rumah itu saya jual semahal-mahalnya supaya tidak ada yang membeli, gitu. Secepatnya Mbak. Jadi itu sudah banyak yang nawar, sudah ada yang nyawar. Sudah ada yang nawar Mbak. Saya nggak buka harganya berapa. Situ berani berapa? Ada yang 50 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 150 miliar. Loh kenapa nggak diberikan? Loh ingat Mbak, rumah itu saya bikin bersamaan dengan saya uzlah loh Mbak. Seperti apa uzlah? Nanti biar Roksida aja yang jelaskan. Jadi itu nggak bisa Mbak dinilai dengan uang. Ya saya kalau belanja memang gitu Mbak. Ya barang saya nggak ada yang murah kan. Sarung juga, sarung yang harganya 12 jutaan. Sepatu yang harganya berapa Mbak, itu biasa tak bagi-bagi orang juga. Saya punya jam gini Mbak, ya yang harganya 80 juta, 120 juta, tak bagi-bagi itu Mbak, tak bagi-bagi. Saya barusan memberi jam Versace kepada marbot masjid. Memberi sarung BHS kepada imam masjid. Biasa gitu Mbak, saya tak bagi-bagi. Kalau orang yang perlu saya kasih jutaan, tak kasih. Ya pokoknya saya tiap pagi itu mesti kasih lah Mbak 100 ribuan pada orang. Uang dari mana itu? Yang bojoku lho wakai Mbak. Bojoku itu investor.